Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak siswa-siswi SMK Negeri 1 Gantiwarna yang Ibu banggakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas diterimanya kalian sebagai siswa-siswi SMK Negeri Gantiwarna. Sebelum materi kita pagi hari ini, perkenalkan nama saya Agustina Rahmawati. Di sini, di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, hari kedua, Ibu akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum. Baiklah anak-anak, Ibu mohon untuk kalian bisa menyimak baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan ini. Pengertian dari kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tentunya kalian sudah tahu itu dan tidak asing dengan istilah dari kurikulum. Kemudian tentang KTSP SMK. KTSP SMK merupakan keseluruhan program aktivitas pembelajaran baik yang terstruktur maupun hidden atau tersembunyi yang terdokumentasi dengan rapi digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran di SMK untuk memberikan berbagai pengalaman belajar bermakna dan berdampak besar bagi peserta didik dalam bekerja, melanjutkan pendidikan, ataupun berwirausaha dan diatur oleh sekolah. Sedangkan KTSP SMK itu merupakan kurikulum implementatif yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, dari sini kalian harus tahu bahwa di SMK Negeri 1 Gantiwarna itu terdiri dari beberapa bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Bidang keahlian di sini di SMK Negeri 1 Gantiwarna terdapat 3, yaitu teknologi rekayasa, kemudian teknik informasi dan komunikasi, kemudian bidang pariwisata, di mana di setiap bidang tersebut terdapat program keahlian. Nah, di dalam teknologi dan rekayasa terdapat program keahlian teknik otomotif, dan di dalam program keahlian tersebut di dalam program keahlian teknik otomotif terdapat kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, itu yang ada di sekolahan kita. Kemudian di dalam bidang teknik informasi dan komunikasi terdapat program keahlian teknik komputer dan informasi, yang di dalamnya terdapat program kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, dan juga kompetensi keahlian multimedia. Kemudian satu lagi bidang keahlian yaitu pariwisata, dan program keahliannya yaitu tata busana, dan kompetensi keahliannya juga tata busana. Itu yang untuk kalian harus mengetahui kalian masuk di bidang keahlian apa, kemudian program keahlian apa, dan kompetensi keahlian apa. Selanjutnya dari kompetensi keahlian masing-masing tersebut memuat mata pelajaran yang tentunya berbeda antara kompetensi keahlian yang satu dengan kompetensi keahlian yang lain. Di sini di dalam struktur kurikulum 2013 terdapat 3 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, di mana kelompok A itu adalah kelompok muatan nasional dan kelompok B itu muatan kewilayahan. Kemudian kelompok C itu adalah kelompok peminatan. Ya, yang termasuk di dalam kelompok mata pelajaran muatan nasional, pendidikan agama dan budi pekerti,
kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris serta bahasa asing lainnya. Kemudian yang termasuk di dalam kelompok B yaitu muatan kewilayahan antara lain adalah seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian untuk kelompok C yaitu muatan peminatan kejuruan itu terbagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok C1, kelompok C2, dan kelompok C3. Kelompok C1 ini merupakan dasar bidang keahlian yaitu antara lain simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika, kimia, ini untuk yang bidang keahlian teknologi dan rekayasa serta informatika. Jadi untuk jurusan otomotif juga teknik komputer dan jaringan dan multimedia, C1-nya adalah itu. Kemudian yang di bidang keahlian tata busana itu kelompok C1-nya simulasi digital dan simulasi dan komunikasi digital, kemudian IPA terapan dan juga kepariwisataan. Kemudian ini untuk C2 dan C3 ini masing-masing kompetensi keahlian tentu saja akan berbeda. Nanti akan Ibu sampaikan. Kemudian ini untuk C2 dan C3 multimedia, pelajarannya adalah 1 sistem komputer, 2 komputer dan jaringan dasar, kemudian 3 pemrograman dasar, 4 dasar desain grafis, yang kelima desain grafis percetakan, 6 desain media interaktif, 7 animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, 8 teknik pengolahan audio dan video, kemudian 9 produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian ini untuk kelompok C2, C3, TKJ itu ada sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis, teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian ini yang untuk tata busana. Yang pertama yaitu pengetahuan bahan tekstil, 2 dasar desain, 3 pembuatan pola, 4 teknologi menjahit, kemudian 5 desain busana, 6 pembuatan hiasan busana, 7 pembuatan busana custom made, 8 pembuatan busana industri, dan 9 produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian ini yang untuk kelompok kompetensi keahlian TKR, teknik kendaraan ringan otomotif ya. Ini yang pertama gambar teknik otomotif, kemudian teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif, kemudian pemeliharaan mesin kendaraan ringan, kemudian pemeliharaan sasis dan pemindahan tenaga kendaraan ringan, yang keenam pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya ini adalah merupakan struktur kurikulum dari TKR, TKJ, dan MM, teknik komputer dan jaringan, multimedia, dan teknik kendaraan ringan otomotif ini seperti ini ya, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ini tentunya jamnya nanti akan berbeda ya. Jadi ada sejarah itu nanti hanya dipelajari di kelas 10, kemudian untuk seni budaya juga hanya di kelas 10, kemudian pendidikan jasmani dan rohani dan kesehatan itu dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12 tidak ada. Kemudian ini untuk kelompok C dari teknik kendaraan ringan, ini seperti ini ya untuk strukturnya. Jadi simulasi dan komunikasi digital di kelas 10. Fisika, kimia itu di kelas 10, kemudian C2 itu juga di kelas 10, kemudian untuk materi
kelompok C3 kompetensi keahlian dipelajari di kelas 12 dan kelas 11. Kemudian ini untuk kelompok C di teknik komputer dan jaringan itu hampir sama ya, di kelompok C1 sama dengan yang teknik kendaraan ringan tadi, ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia itu di kelas 10, kemudian C2 dasar program keahlian itu di kelas 10 juga, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, kemudian pemrograman dasar, dasar desain grafis. Kemudian untuk C3 itu dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ini untuk kelompok C di kompetensi keahlian multimedia itu seperti ini struktur kurikulumnya. Jadi C1, C2 dipelajari di kelas 10, kemudian kelompok C3 itu dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Ini untuk yang program keahlian tata busana ya, seperti ini. Untuk kelompok A dan B itu memang sama, ya. Untuk strukturnya sama, pembagian jamnya juga sama. Kemudian ini untuk kelompok C di tata busana itu ini berbeda dengan yang kelompok yang bidang teknologi rekayasa dan informatika, yaitu di sini C1 simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan dan kepariwisataan, ini dipelajari di kelas 10. Kemudian C2 tata busana dipelajari di kelas 10 juga, ini pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, pembuatan pola dan teknologi menjahit. Kemudian yang di kelompok C3 atau kompetensi keahlian sama, ini dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Ini. Kemudian Ibu akan menyampaikan masalah penilaian ya. Jadi di SMK Negeri 1 Gantiwarno kalian nanti akan menjalani penilaian-penilaian dari Bapak Ibu guru di semua mata pelajaran, itu berkaitan dengan mencakup semua aspek tentang afektif atau sikap. Kemudian yang kedua tentang kognitif atau pengetahuan. Dan kemudian nanti yang ketiga adalah psikomotorik atau keterampilannya. Jadi untuk kriteria kenaikan kelas nanti adalah seperti ini. Jadi untuk kehadiran minimal harus 90%. Jadi tidak boleh sering bolos. Kemudian untuk kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester 1 dan 2, peserta didik yang belum mencapai SKM atau skor ketuntasan minimum harus mengikuti pembelajaran remedi. Nilai atau nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya harus baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh SMK. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya adalah baik, dan di sini nanti kepramukaan sifatnya adalah ekstra wajib ya. Kemudian peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas harus mengulang di seluruh mata pelajaran di tingkat tersebut. Dan yang terakhir tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah skor ketuntasan minimum. Kemudian untuk skor ketuntasan minimalnya atau SKM-nya berapa? Ini ya di SMK Negeri 1 Gantiwarno diterapkan sebagai berikut. Untuk kelompok mata pelajaran wajib A dan wajib B adalah 70. Kemudian untuk kelompok C pada kompetensi pengetahuan dan keterampilannya berkisar di angka 75. Kemudian itu tadi mengenai SKM ya ini. Kemudian kita bagaimana sekarang kita untuk strategi belajar kita di masa pandemi ini. Jadi di SMK Negeri 1 Gantiwarno melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana siswa-siswi SMK Negeri 1 Gantiwarno belajar dari rumah dan mengakses melalui kelas maya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian komunikasi dengan guru
dilakukan di dalam kelas tersebut atau di dalam kelas Teams tersebut dan dibantu melalui grup WA kelas masing-masing. Kemudian penggunaan perangkat Android tentu saja menjadi sarana utama dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dikarenakan itu merupakan sarana utama ya dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian presensi siswa wajib dilakukan tiap hari dengan mengikuti instruksi dari guru, baik itu melalui link form ataupun juga tadi grup WA kelas tadi. Kemudian setelah itu bagaimana cara kita belajar di SMK? Tentu saja cara belajar di SMK dan di SMP akan sangat jauh berbeda ya. Jadi kalian perlu mempersiapkan mental dan fisik untuk belajar. Jadi pelajari dulu materi yang akan disampaikan guru di esok hari, kemudian sewaktu ada interaksi pembelajaran, siswa harus aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian apa yang telah dipelajari disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, kalian praktekkan dan dipelajari di lab atau di bengkel kerja. Ya. Kemudian dipelajari ulang setelah sampai di rumah, itu dipelajari ulang apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut, begitu. Kemudian sebagai kata kunci di dalam belajar, tentu saja kita harus selalu memperhatikan, satu, belajar itu memahami, bukan sekedar untuk menghafal. Kemudian membaca adalah kunci belajar. Kemudian catat pokok-pokok pelajaran yang penting, kemudian latih sendiri kemampuan kita, dan kembangkan materi yang sudah dipelajari. Kemudian bangun suasana belajar yang nyaman di rumah, kemudian sediakan waktu untuk istirahat, jangan sampai kalian ngedur untuk belajar terus-menerus, itu juga tidak baik. Okay? Jadi kalian nanti di SMK Negeri 1 Gantiwarna akan dilaksanakan sistem pembelajaran dual atau ganda, sistem ganda ya. Jadi di mana pelajarannya dilakukan di sekolahan dan juga di industri sesuai kompetensi kalian masing-masing. Di sini nanti kalian akan melakukan praktek kerja industri itu selama 6 bulan. Ya, jadi persiapkan diri kalian baik-baik untuk mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 1 Gantiwarna. Begitu untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Gantiwarna, materi yang Ibu sampaikan mengenai kurikulum, kalian harus semangat untuk belajar dan semangat untuk maju. Salam SMK, SMK bisa hebat, SMK bisa hebat, SMK Nesaga Jaya. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Nesaga Jaya. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 네가 제일 좋아하는 게